Halo, aku seorang perempuan yang sekarang berkuliah di salah satu kampus. Mungkin banyak yang tahu kampus itu apa namanya. Kalaupun aku nyebutin namanya, pasti banyak yang tahu. Cuma kali ini aku nggak mau bercerita banyak. Aku ingin menyampaikan beberapa hal aja tentang pengalamanku yang kurang mengenakan di kampus tersebut. Eh, aku itu punya kepercayaan diri dalam hal diriku. Aku percaya diri kalau aku tuh cantik, aku itu pantas, aku itu seseorang yang memang tidak 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 dijudge oleh siapapun, dan aku berhak punya rasa dicintai oleh orang-orang. Terus pada suatu hari, aku mau cerita, pada suatu hari kampus tersebut memiliki akun Instagram namanya Kampus Cantik gitu. Nah, aku ngerasa bangga nih karena fotoku tampil di situ. Aku ngerasa bangga, aku ngerasa wah, aku cantik banget, dan aku membanggakan hal itu kepada teman-temanku, pada keluargaku, pada lingkunganku, kalau ini loh, aku telah diakui. Aku ngerasa aku pantas, makanya sampai ada di titik dimana fotoku ada di akun tersebut. Lalu makin kesini rame yang komen, rame yang likes, karena aku merasa pantas-pantas saja dengan diriku. Aku iseng coba untuk membaca setiap komenan atau setiap interaksi yang ada dalam postingan fotoku tersebut di akun itu. Banyak dari mereka yang memuji, banyak dari mereka yang menginginkan seperti aku karena aku sudah diposting di akun tersebut. Tapi ada beberapa hal yang membuat aku mengganjal. Ternyata tidak semua orang itu menerimaku, dengan bukti adanya komentar menjelekkan. Aku rasa itu menjelekkan, dan itu benar-benar membuat aku berubah dalam hal memandang orang lain. Ada yang mengatakan, dia deh, gendutan, kok bisa diupload di akun kayak gini, gak cocok ah. Aku ngerasa apa seenggak pantas itu aku dalam postingan tersebut, padahal aku sudah sepercaya diri ini. Tidak semua orang memiliki rasa kepedean atau rasa percaya diri yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Aku sudah punya hal itu, tetapi masih tetap saja banyak orang yang tidak menyukai aku dalam postingan tersebut. Lalu karena postingan atau komentar yang ada di situ membuatku merasa down, merasa ini memang apa yang harus aku ubah lagi. Aku sudah merasa cukup, tapi kenapa orang-orang tidak mengakui hal tersebut? Lalu sampai berpengaruh pada keseharianku, berpengaruh pada kesehatan mentalku, yang merasa bahwa orang lain itu selalu menjudge aku, selalu menatapku dengan sesuai komentar negatif di postingan tersebut. Oh, berarti memang aku gendut ya, berarti memang aku nggak cocok ya. Setiap aku melihat orang, setiap aku melihat teman-temanku, meskipun aku tahu mereka tidak membicarakanku, tapi aku merasa mereka membicarakanku, mereka tidak menerimaku, mereka menjudge aku. Aku tidak sepantas itu di mata mereka. Padahal ya, apa dunia ini terus memikirkan aku? Padahal tidak, tapi aku punya perasaan seperti itu. Aku merasa jatuh, aku merasa tidak pantas lagi, aku merasa aku selalu kurang dalam hal penampilan dan kepribadianku. Aku harus selalu mengubah diriku sesuai dengan pandangan orang lain, sesuai dengan komentar tersebut, agar aku tidak dikomen hal yang sama. Setelah aku menjalani hal-hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya, yang mengatakan bahwa gendutan berarti aku harus diet nih. Aku memulai diet itu, memulai menjalani aktivitas yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku tidak enjoy, aku tidak menikmati itu, aku tidak menikmati prosesnya. Aku lebih merasa down, tambah stres, tambah tidak
tidak memiliki siapapun, karena setiap aku melakukan perubahan tetap saja merasa bahwa orang-orang tuh tidak menerimaku, aku tidak maksimal. Lalu sampai satu ketika aku lelah, aku capek, aku sadar bahwa emang harus ya aku melakukan semua ini. Emang harus ya aku itu berubah demi orang lain, padahal orang lain tidak memiliki pengaruh apapun bagiku. Meskipun komentar yang mereka ketik itu adalah satu kata dua kata, tapi mereka nggak tahu nih efek padaku tuh seperti apa. Aku tuh seperti ini, dan mereka nggak tahu itu. Mereka cuma ngetik hal-hal itu, tapi mereka nggak tahu dampaknya seperti apa. Lalu aku sadar setelah sudah lama kejadian tersebut, sudah lama aku menjalani hari-hari yang tidak pernah aku lakukan, hari-hari yang sangat berat bagiku, merasa aku dipaksa untuk menjadi orang lain. Lalu aku sadar bahwa aku tidak boleh seperti ini. Ayo kembali kepadaku sebelum postingan itu ada, karena aku sepercaya diri itu sebelum postingan itu muncul. Aku harus kembali ke situ. Aku harus yakin bahwa semua orang itu tidak memikirkanku. Memang aku siapa? Aku seleb. Emang siapa? Aku presiden. Aku tidak seperti itu. Aku harus menanamkan diriku bahwa ya, ini hidupku dan itu hidup mereka. Mereka nggak berhak untuk merubahku. Aku juga tidak memiliki hak untuk merubah mereka. Toh aku berubah, aku merasakan sakit mental sampai sekarang, mereka nggak tahu. Emang aku harus ngapain? Maka dari itu, karena aku sudah mulai belajar untuk kembali menjadi diriku sebelum postingan itu muncul, aku senang, aku merasa bahagia. Aku mulai kembali melakukan aktivitas yang memang itu adalah diriku. Aku meninggalkan semua hal-hal yang membuat aku terpaksa. Gak diet-dietan lagi, gak klinik-klinikan lagi untuk harus aku cantik, itu tidak. Aku mulai mengurangi itu dan aku kembali. Mungkin orang-orang yang mengomentariku dengan negatif itu benar. Aku memiliki kekurangan dalam beberapa hal, tapi itu menjadi evaluasi buat diriku bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang beda terhadap seseorang. Aku pun pasti punya pandangan yang beda terhadap seseorang. Jadi itu hak mereka dan ini hakku. Dan untuk orang-orang di sana, untuk orang-orang di luar sana yang memiliki perasaan yang sama dengan aku, ayo kita bangkit lagi. Kamu punya hak untuk menjadi dirimu sendiri sebelum kejadian itu menguasai dirimu. Menurut aku, akun cantik itu cukup problematik. Aku adalah satu di antara sekian korban yang bersedia untuk cerita. Suatu ketika, aku memposting foto pribadi di sosial media, dan itu akun pribadiku, dengan caption yang tidak neko-neko. Tanpa perizinan dari aku, tiba-tiba di akun kampus memposting fotoku aman karena mencuri foto orang lain itu melanggar undang-undang ITE. Aku dapat link itu dari seorang kawan. Akhirnya aku klik link itu dan ternyata berisi fotoku di sebuah akun kampus cantik yang ternyata diberi caption yang cukup bikin aku gak nyaman. Captionnya cukup genit, seolah-olah aku adalah perempuan yang gila terhadap pengakuan laki-laki. Bahkan di situ disepil akunku juga. Ini menimbulkan dua hal. Yang pertama, komentar-komentar yang gak kalah genit karena terpancing sama caption yang genit. Selanjutnya, DM di akun Instagram aku dipenuhi dengan akun-akun yang gak kenal dan itu berisi pelecehan. Memang itu hanya secara verbal, tapi itu sebuah kalimat yang cukup vulgar dan bikin aku kepikiran overthinking sepanjang malam. Bahkan sampai ada yang meneror, spam, minta nomor WA. Bahkan suatu ketika aku pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada sebuah akun anonim yang seperti sasaeng. Dia menemukan aku di suatu tempat yang secara terus-menerus kayak gitu, paham gak sih? Yang kayak seolah-olah
aku merasa diikuti loh. Aku nggak punya ruang privasi yang cukup aman di ruang publik, karena aku selalu merasa selalu ada mata-mata yang mengawasiku. Itu cukup melukai harga diriku sebagai seorang perempuan, karena mereka mengira keterdiamanku adalah sebuah persetujuan. Karena aku belum cukup teredukasi bahwa hal-hal semacam itu sebetulnya adalah bukan salahku. Dalam hal ini sebetulnya aku adalah korban. Tapi aku nggak tahu kalau sebenarnya aku itu korban. Aku malu buat bercerita karena lingkungan yang terbentuk itu membentuk korban seolah-olah adalah sumbernya kesalahan. Aku takut kalau misalnya aku cerita justru aku dijudge, seolah-olah mereka mengatakan bahwa tiada api kalau tiada asap. Aku merasa malu kalau cerita dan aku bingung mau minta pertolongan ke siapa. Dan itu bikin aku jadi mengurung diri di kamar selama 1 minggu, mungkin 2 minggu. Bolos kuliah, nggak ikut rapat organisasi, benar-benar menghilang dari line karena aku takut ditemukan. Aku jadi sosok manusia yang takut pada manusia, takut pada cahaya, lupa makan, lupa minum, dehidrasi, dan didiagnosa depresi ringan.